Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat polling online dengan Google Form, di mana nanti untuk hasil pollingnya bisa dipantau secara real-time oleh siapapun. Jadi sebagai contoh di sini saya melakukan polling untuk buah kesukaan ya. Nah nanti ketika ada user yang memilih atau mengisi pollingnya, sebagai contoh saya klik anggur, lalu klik tombol kirim. Nah kita lihat grafik anggur akan naik. Kemudian kita coba lagi untuk mengisi misalnya apel, kita kirim. Nah, apel naik, kemudian kita pilih lagi anggur. Nah, anggur naik lagi dan seterusnya. Jadi, setiap kali ada user atau ada orang yang mengisi pollingnya, nanti hasilnya akan langsung masuk, kemudian grafiknya akan langsung berubah secara real time. Nah, nanti untuk penerapannya teman-teman bisa gunakan untuk polling apa saja ya. Misalnya untuk polling makanan terenak, jajanan termurah, atau bisa juga misalnya kita terapkan untuk yang saat ini sedang hangat-hangatnya, yaitu pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Nah, oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama adalah seperti biasa kita buka dulu aplikasi web browser. Di sini saya gunakan Google Chrome. Kemudian langsung kita buka halamannya Google Drive yaitu drive.google.com. Lalu enter, lalu langsung kita lakukan login ke akun Gmail-nya masing-masing. Nah, di sini kalau sudah kita lakukan login, maka nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita klik tombol baru, lalu Google Formulir. Tunggu sampai muncul. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik saja tombol close. Kemudian langkah berikutnya adalah kita beri dulu judul ya. Di sini kan judul formulirnya masih formulir tanpa judul, jadi kita klik di sini. Ini kita hapus. Misalnya kita buat seperti tadi, polling buah favorit. Berikutnya kita klik di sini di tulisan formulir tanpa judul, sehingga nanti tulisan yang tadi kita ketik di sini akan langsung tercopy ke sini. Jadi tulisannya sama. Jika teman-teman mau ganti silakan bisa diganti juga. Jadi antara tulisan ini dengan tulisan ini bisa kita bedakan ya. Ini yang akan jadi nama formnya. Ini yang akan menjadi tampilan ketika formnya ditampilkan oleh user atau oleh yang akan mengisi pollingnya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita klik di pertanyaan tanpa judul yang ini. Kemudian kita ketikkan pertanyaannya. Misalnya pilih buah favoritmu. Nah, untuk teks pertanyaannya silakan teman-teman sesuaikan saja. Di sini untuk opsinya kita pilih pilihan ganda, kemudian kita klik di opsi 1, lalu ketikkan pilihan yang pertama. Kalau misalnya kita gunakan untuk memilih buah favorit, berarti kita ketikkan buah pilihan yang pertama. Misalnya yang pertama kita berikan pilihannya anggur. Kemudian kita klik ditambahkan opsi. Yang kedua misalnya apel. Klik lagi ditambahkan opsi, misalnya di sini mangga. Lalu klik lagi ditambahkan opsi, misalnya ini pisang. Untuk jumlah pilihannya silakan teman-teman sesuaikan saja. Jika ada 3 silakan tulis 3, jika ada 10 silakan tulis 10. Di sini saya kasih contoh, pilihan buahnya ada 4. Kalau misalnya teman-teman mau gunakan untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden, maka di sini silakan teman-teman tinggal berikan 3 pilihan, yaitu paslon pertama, paslon kedua, dan paslon ketiga. Nah, kemudian misalnya jika kita terlanjur menambahkan opsi lagi, sementara opsi ini tidak akan kita gunakan, maka tinggal kita klik saja hapus yang tombol silang ini. Nah, kemudian jangan lupa di bagian bawah kita nyalakan opsi wajib diisi, maksudnya adalah agar untuk mengirim formulir ini, jadi agar formulir ini bisa dikirimkan, maka kita wajib mengisi pilihan yang sudah kita sediakan ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita masuk dulu ke tab setelan atau setting, lalu masuk ke opsi jawaban. Nah, di sini untuk bagian kumpulkan alamat email, kita pilih yang ini, telah diverifikasi, agar nanti setiap orang yang mengirimkan jawaban itu harus mengisi alamat emailnya, tapi tidak perlu mengetikkan alamat emailnya, nanti akan langsung dideteksi oleh sistem. Kemudian, nah di sini untuk batasi ke satu jawaban ini kita nyalakan agar setiap orang hanya bisa memberikan satu polling saja. Jadi tidak satu orang mengirimkan beberapa pilihan atau beberapa polling gitu ya. Jadi ini kita aktifkan. Oke, selesai. Kita klik lagi di pertanyaan. Sekarang kita coba klik dulu pratinjau untuk melihat contoh tampilannya. Nah, jadi nanti tampilannya kurang lebih akan jadi seperti ini. Oke, kita close saja yang ini. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke tab jawaban. Lalu link ke spreadsheet. Di sini kita pilih buat spreadsheet baru, kemudian klik buat. Tunggu sampai diarahkan ke halaman Google Sheet. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buat dulu sheet baru dengan mengklik tombol plus di sini, tambahkan sheet. Nah, nanti akan muncul sheet baru. Lalu kita ganti dulu namanya, double klik saja di nama sheet ini, kemudian kita kasih perhitungan misalnya.
lalu enter. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini kita ketikkan nama-nama pilihannya. Tadi kan daftar nama-nama buahnya adalah yang pertama anggur, lalu kita klik di sini, kemudian apel, klik lagi di sini mangga, lalu klik di sini pisang. Jadi sheet ini digunakan untuk merekap atau menjumlahkan pilihan-pilihan berdasarkan jenisnya atau berdasarkan masing-masing pilihannya. Jadi ketika ada orang yang menjawab pilihan anggur, berarti di sini anggur harus ditambah 1. Kalau ada yang menjawab pilihan apel, berarti jumlah apel di sini harus bertambah 1. Jadi di sini kita harus gunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan countif lalu kurung buka. Nah, parameter pertamanya adalah rentang. Kita klik di form respons 1, lalu kita klik di kolom C ya. Kolom C ini adalah kolom pertanyaan yang tadi kita buat di Google Form-nya. Ini pilih buah favorit. Ini kan pertanyaan yang tadi kita ketikkan ya. Jadi kita klik di sini, kemudian nanti di sini akan muncul otomatis teksnya. Lalu kita ketikkan titik 2. Nah, kemudian kita ketikkan jumlah maksimal jawaban yang ingin disediakan kepada para responden. Misalnya kita akan menyediakan sampai 1 juta responden misalnya. Nah, berarti di sini kita ketikkan C 1 juta. Nah, maksudnya adalah jadi nanti akan dihitung mulai C1. C1 itu adalah ini sampai C 1 juta. Jadi sampai kolom C baris 1 juta gitu ya. Kalau misalnya jumlahnya mau ditambah sampai 2 juta responden, kita ketikkan saja 2 juta di sini. Tapi saya kurang tahu jumlah baris maksimum yang bisa dilayani oleh Google Sheet ini sampai berapa baris, tapi kita contohkan saja di sini saya kasih 1 juta. Jadi kita menyediakan untuk 1 juta responden atau 1 juta jawaban. Kemudian kita klik lagi di ujung baris, kemudian kita ketikkan titik koma sesuaikan dengan panduan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian untuk kriterianya di sini kita akan jumlahkan untuk responden yang menjawab pilihan anggur ya. Berarti di sini harus kita ketikkan tanda kutip lalu ketikkan anggur. Tanda kutip lagi lalu kurung tutup. Jadi maksudnya adalah nanti untuk semua jawaban anggur akan dihitung masing-masing dianggap 1 jawaban gitu ya. Oke, sebelum kita enter, kita blok dulu dari sebelum sama dengan sampai ujung rumus. Tekan Ctrl C pada keyboard lalu tekan enter. Nah, ini masih kosong hasilnya karena belum ada responden yang mengisi. Berikutnya kita beri rumus untuk apel ya. Kita double klik di sini. Nah, karena tadi kita sudah menekan Ctrl C untuk mengcopy, jadi di sini bisa langsung kita tekan Ctrl V. Nah, hasil rumusnya akan terpaste di sini. Tinggal kita ganti yang kedua untuk nama buah apel ya. Pastikan tulisannya sama dengan yang kita buat di Google Form tadi. Kalau tulisan anggurnya kapital semua, maka penulisan anggur di rumus ini harus kapital semua. Kalau di formulir tadi kita ketik yang kapitalnya hanya huruf pertama saja, maka di sini juga harus diketikkan sama seperti yang diketik di formulir yang tadi. Oke, ini untuk rumus yang kedua, apel, enter lagi. Berikutnya untuk mangga, double klik, tekan lagi Ctrl V, anggurnya ganti dengan mangga, lalu enter. Kemudian terakhir untuk pisang, double klik, lalu Ctrl V, anggurnya kita ganti dengan pisang, enter. Nah, udah selesai. Berikutnya kita buat satu sheet lagi, klik lagi tambahkan sheet. Nah, ini untuk hasil pollingnya. Kita double klik di sheet 2, kita ganti namanya jadi hasil polling. Lalu enter. Nah, di sini tinggal kita buatkan grafik atau chart ya. Jadi caranya masuk ke sisipkan, kemudian diagram. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian jenis diagramnya, misalnya di sini saya pilih diagram kolom. Nah, misalnya pilih yang ini ya, diagram kolom yang ini. Kemudian tumpukannya kita set tidak ada. Kemudian rentang datanya kita klik dulu di tombol ini. Kemudian A1 kita hapus. Lalu kita klik di sheet ini perhitungan. Nah, kita blok bagian yang ini ya, yang tadi sudah kita beri rumus yaitu A2 sampai D2, sehingga nanti muncul di sini perhitungan A2 sampai D2, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Cek dulu ke bawah. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita coba klik dulu di tempat kosong di sini. Lalu kita coba double klik di kotak yang kecil ini. Nah, nanti kan akan muncul kotak seleksi ya. Jadi kita klik lagi satu kali, pokoknya sampai muncul
seleksi satu kotak ini. Jadi sampai muncul seleksi satu kotak ini, sehingga di sini muncul editor diagramnya, dan di sini bisa kita ketikkan. Jadi untuk warna ini kita set untuk opsi pertama yaitu anggur, kemudian enter. Nah, nanti kan muncul anggur ya. Kemudian kotak berikutnya kita klik, lalu ganti teksnya dengan yang kedua kan apel ya, apel. Berikutnya kotak yang ketiga kita klik di sini. Tadi yang ini mangga ya, mangga. Lalu yang keempat di sini kita ketikkan pisang. Nah, oke. Kemudian langkah berikutnya, ini kita bisa kasih judul untuk grafiknya. Coba klik kanan di area grafiknya. Kemudian, nah di sini kita lihat ada menu judul, diagram, dan sumbu. Atau kalau yang bahasa Inggris biasanya di sini chart title ya, chart title pokoknya. Jadi kita klik di sini judul diagram atau chart title. Kemudian kita kasih judul misalnya hasil polling buah favorit. Untuk teks judulnya silakan teman-teman tinggal sesuaikan saja, formatnya juga silakan tinggal disesuaikan saja. Ini saya ambil cepatnya saja ya. Oke, kita close yang ini. Kemudian kita tempatkan grafiknya pas di sini ya. Nah, pas di sini. Kemudian kita coba berikan di sini data respondennya. Jadi kita ketikkan di sini jumlah responden, kemudian enter. Nah, lalu di sini tinggal kita gunakan rumus sum ya, sum sama dengan sum, kemudian kurung buka, lalu masuk ke perhitungan, lalu kita blok dari sini sampai sini. Jadi kita jumlahkan seluruh responden yang telah menjawab. Kurung tutup, lalu enter. Ini masih 0. Kita coba rapikan formatnya. Ini kita blok, saya kasih cetak tebal, ukurannya saya naikkan jadi 12. Rataannya rata tengah. Kemudian kita klik icon ini, wrap text. Nah, yang ini ya, jumlah responden kita, pokoknya ini kita rapikan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita blok lagi, kita kasih garis border yang ini ya, batas. Pilih yang ini. Nah, sehingga hasil sementara seperti ini. Nah, ini masih kosong grafiknya karena belum ada yang mengisi respondennya. Nah, sekarang sebelum kita bagikan linknya, kita masuk dulu ke form respon 1. Ini kita proteksi dulu, klik kanan pada form respon 1, kemudian lindungi sheet atau protect sheet. Kemudian langsung saja kita klik setel izin. Nah, kemudian di sini kita pilih yang ini, batasi siapa saja yang dapat mengedit tentang ini, dan di sini kita pilih hanya Anda. Jadi agar hanya kita yang bisa mengeditnya. Oke, kemudian selesai. Nah, kalau seperti ini sudah, berikutnya tinggal kita sembunyikan. Jadi klik kanan di form respon 1, kemudian sembunyikan sheet atau hide ya. Kalau yang bahasa Inggris menunya hide. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sheet yang berikutnya, perhitungan. Klik kanan, kemudian lindungi dulu ya, lindungi sheet atau protect sheet, lalu setel izin. Pilihannya seperti tadi, selesai. Kemudian klik kanan lagi di sini, kemudian sembunyikan sheet. Kemudian yang ini juga sama, klik kanan, lindungi sheet, setel izin, selesai. Nah, kemudian untuk hasil polling ini tidak usah kita hide ya, karena memang bagian ini atau sheet inilah yang nanti akan kita tampilkan ke semua responden. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, tinggal kita bagikan linknya. Linknya yang kita bagikan adalah link untuk pengisian respondennya atau pengisian pollingnya, yaitu di sini. Jadi kita klik tombol kirim, kemudian kita klik icon ini, kemudian kita persingkat URL-nya agar tidak terlalu panjang. Nanti seperti ini. Kemudian kita klik tombol salin. Kalau sudah, kita klik tombol close. Kemudian misalnya kita buka dulu Notepad ya. Klik tombol start. Kemudian kita ketikkan Notepad. Nah, ini ya. Boleh di Notepad, boleh juga di Microsoft Word. Saya ketik saja di Notepad atau saya paste saja di Notepad. Nah, jadi link ini adalah link untuk mengisi pollingnya. Kemudian yang berikutnya link untuk melihat hasil pollingnya adalah yang kita buat tadi di Excel-nya ya, atau di spreadsheet-nya. Caranya kita klik ke menu ini, bagikan. Ini kita klik dulu OK kalau muncul seperti ini. Kemudian sebelum kita ke tahap berikutnya, kita masuk dulu ke icon roda gigi atau setelan. Kemudian hilangkan semua centang-centang yang ada di sini. Maksudnya adalah agar nanti user atau siapapun yang melihat hasil polling secara real time ini tidak bisa mendownload hasilnya. Jadi agar menu downloadnya disable ya. Karena kalau misalnya ini tidak ini kita centang,
nanti semuanya bisa melakukan download. Oke, klik tombol kembali. Kemudian kita klik pada opsi ini dan di sini kita pilih siapa saja yang memiliki link. Kemudian untuk hak aksesnya ini hanya sebagai pelihat saja. Jadi siapapun yang membuka link ini itu hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit atau mengubah isinya. Kalau sudah, klik tombol salin link. Lalu kita buka lagi notepad yang tadi. Ini untuk mencatat saja link untuk melihat hasil pollingnya. Jadi link yang pertama ini untuk mengisi pollingnya dan link yang kedua adalah untuk melihat hasil pollingnya secara real time. Oke, kalau sudah, klik tombol selesai. Kemudian sekarang tinggal kita coba untuk melihat hasilnya. Di sini saya buka dengan menggunakan Firefox ya. Nah, jadi nantinya kita tinggal memberikan saja dua link ini. Jadi kasih tahu dulu kepada orang-orang yang akan mengisi respondennya bahwa link yang ini digunakan untuk mengisi pollingnya, dan kalau mau melihat hasil secara real time-nya tinggal klik link yang kedua ini gitu ya. Jadi kita coba klik dulu ini ya. Kita coba copy dulu yang ini. Saya tekan Ctrl C, tekan Ctrl V di sini, saya tekan Enter. Nah, kita lihat. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kita coba cek dulu, pastikan menu downloadnya tidak muncul ya, atau tidak bisa diklik. Saya klik file. Nah, ini kita lihat tombol downloadnya disable, tidak bisa kita klik. Jadi siapapun tidak akan bisa mendownload hasilnya. Kemudian kita coba akses link yang kedua atau link untuk melakukan pollingnya. Saya buka di jendela baru. Nah, di sini karena tadi kita set batasi ke satu jawaban, maka di sini kan muncul tampilan seperti ini karena untuk dapat mengisi jawaban atau mengisi pollingnya, semua orang wajib melakukan login ke akun Gmail-nya masing-masing. Di sini untuk contoh, saya tutup dulu dan saya edit dulu formulirnya agar saya bisa mengisi lebih dari satu jawabannya. Jadi ini kita matikan dulu. Kemudian yang ini juga kita nonaktifkan dulu ya. Jadi untuk pengecekan sementara di sini saya nonaktifkan dulu, kumpulkan alamat email dengan batasi ke satu jawaban. Maksudnya adalah agar di sini saya bisa mencontohkan bisa menjawab lebih dari satu jawaban, kemudian tanpa perlu melakukan login, gitu ya. Nanti pada penggunaan yang realnya, jangan lupa teman-teman set ke sini telah diverifikasi, kemudian batasi ke satu jawabannya ini kita aktifkan, gitu ya. Sekarang kita nonaktifkan dulu. Oke, kita buka lagi jendela baru. Nah, sekarang kita bisa mengisi jawabannya atau mengisi pollingnya tanpa perlu melakukan login. Kita coba pilih anggur, kirim. Nah, muncul anggur, sudah ada satu responden. Kita coba kirim jawaban lain. Kita pilih apel. Apel masuk satu, kirim lagi. Mangga. Mangga masuk satu, kirim lagi. Pisang masuk satu. Nah, kita coba kirim lagi. Anggur lagi. Nah, kemudian kirim lagi. Nah, misalnya kita klik pisang. Nah, pisang nambah lagi, kirim lagi. Misalnya anggur, kirim lagi. Nah, anggur nambah, kirim lagi. Sekarang yang mangga. Nah, masuk lagi mangga, masuk lagi misalnya anggur lagi. Kemudian masuk lagi misalnya mangga lagi. Nah, jadi hasilnya akan real time selalu terlihat oleh siapapun ketika ada orang yang mengisi pollingnya. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi nanti teman-teman tinggal bagikan saja dua link ini. Ini adalah link untuk mengisi pollingnya dan ini adalah link untuk melihat hasil pollingnya secara real time. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.